karakteristik dari aset kripto ini sejauh ini memang masih berupa instrumen yang tingkat fluktuasi dan volatilitas harganya cukup tinggi. Melihat bahwa potensi risiko dari kripto ini bisa diimbangi dengan potensi return yang menjanjikan tadi. Dan kemudian memandang bahwa ini instrumen yang layak juga. Kemudian dibuatkan katakanlah structured instrumennya tadi seperti ETF atau bentuk-bentuk lainnya. Rangkaian kegiatan aset kripto ini pada akhirnya tidak terlepas dari keseluruhan rangkaian di ekosistem sistem keuangan kita. Ada bahkan para pelaku yang mungkin tergabung dalam konglomerasi keuangan. Yang saya kira kegagalan atau insiden di satu entitas yang masuk ke dalam konglomerasinya sedikit banyak akan mengganggu kelangsungan dan kegiatan yang mengganggu sistem keuangan kita yang lain. Pemirsa, kita semua kenal apa yang disebut kripto. Dan dalam 10 hari terakhir ini, kripto kembali naik daun bersama dengan kemenangan Donald Trump, Presiden Amerika. Salah satu pendukung dia, Elon Musk, adalah salah satu pemain kripto dan punya perusahaan kripto. Bagaimana kripto di Indonesia? Dan bursa kripto di Indonesia disebut sebagai bursa pertama di dunia. Apa benar seperti itu? Dan berapa sesungguhnya jumlah investor kripto di Indonesia? Untuk mendiskusikan hari ini, saya sudah bersama Pak Hasan Fauzi. Apa kabar Pak Hasan? Baik Pak Primus, terima kasih. Salam dulu Pak. Ini saya harus baca jabatan Bapak nih Pak. Silakan. Saya nggak bisa hafal Pak. Baik. Jadi Pak Hasan Fauzi ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, disingkat ITSK, dan Aset Keuangan Digital dan Kripto, ya. Betul. Merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugas dari Pak Hasan ini banyak sekali ya. Inovasi teknologi sektor keuangan, ITSK, inovasi aset keuangan digital, dan kripto. Itu banyak sekali ya. Nah, ini sebetulnya kekuasaan sejak awal dilantik atau ada penambahan setelahnya? Baik Pak Primus, terima kasih sebelumnya. Jadi betul, ini rumusan yang menjadi mandat baru untuk kami di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang baru resmi terbit di tanggal 12 Januari 2023. Nah, salah satu perluasan mandat baru di OJK adalah penambahan sektor yang diawasi oleh OJK, yaitu sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan juga aset kripto. Nah, kami baru resmi dilantik dan menjalankan amanah sebagai anggota Dewan Komisioner OJK sejak tanggal 9 Agustus 2023 yang lalu. Nah, pada awal kami melakukan kegiatan di bidang baru ini, kami kemudian pertama kali berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan baru untuk ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Nah, adapun untuk area aset keuangan digital dan juga termasuk aset kripto, saat ini kami sedang menyiapkan peralihan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasannya yang saat ini berjalan dan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang sesuai mandat Undang-Undang P2SK pada saatnya akan beralih secara penuh ke OJK selambat-lambatnya 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang P2SK. Jadi nanti akan beralih secara penuh pada tanggal 12 Januari 2025 yang akan datang. Januari 2025, berarti 2 bulan ke depan. 2 bulan dari sekarang. Nggak lama lagi. Betul. Pemirsa, tadi disebut ada aset keuangan digital ya? Tapi ada aset kripto. Itu bedanya mana aset? Kalau kripto jelas, tapi aset keuangan digital itu apa aja? Baik.
Jadi sebetulnya aset kripto ini adalah salah satu dari bentuk keseluruhan aset kelas aset keuangan digital. Tentu banyak produk dan layanan lain yang nanti akan dapat dilakukan konversi menjadi aset keuangan digital di luar aset kripto. Kita mengenal misalnya bentuk-bentuk digitalisasi dari aset-aset keuangan kita yang sekarang. Misalnya instrumen surat berharga yang nanti dapat kemudian dirubah bentuknya menjadi token-token yang juga dalam konteks ini masuk ke dalam kelompok aset keuangan digital. Sabar, berarti itu nanti ya? Atau sudah ada Produk-produk aset keuangan digital? Mandat pengaturan pengawasannya untuk keseluruhan praktek pengaturan pengawasan itu akan terjadi penuh di Januari 2025. Akan tetapi Pak Primus dan pemirsa sekalian, kami di OJK saat ini sudah mulai mengenalkan apa yang kami lakukan adalah regulatory sandbox, yaitu ruang uji coba dan pengembangan dari inovasi-inovasi baru. Nah, termasuk inovasi yang ada di dalam lingkup tokenisasi dari aset keuangan. Tokenisasi? Iya. Nah, ada beberapa pelaku para inovator yang sudah secara resmi mendaftarkan diri dan menjadi peserta di dalam lingkungan uji coba pengembangan regulatory sandbox di OJK dimaksud. Ada setidaknya 4 use case, yang 3 diantaranya adalah tokenisasi aset. Ada yang berupa tokenisasi aset dengan underlying berupa komoditas emas, ada yang underlyingnya surat berharga atau surat utang negara, dan ada yang underlyingnya berupa aset properti. Jadi itu sudah kami lakukan uji coba dan pengembangannya. Ada emas digital di Bursa Berdangka Jakarta. Itu nanti diawasi ya? Jadi emas digital. Kalau komoditasnya sendiri tentu akan terus dilakukan di area pengatur dan pengawas komoditi. Nah, tapi kalau itu kemudian dikonversi dalam bentuk tokenize, yang adalah kemudian masuk ke dalam lingkup aset keuangan digital, nanti token-token yang underlying-nya komoditas dimaksud tentu akan tunduk kepada pengaturan dan pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan. Pemirsa, ada namanya Bapepti, Badan Pengawasan Bursa Komoditi ya. Nah itu di bawahnya ada Bursa Berjangka Jakarta ya, BBJ, ada Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Nah yang diawasi itu adalah aset komoditi ya, komoditi ya. Kalau di BBJ itu aset, apakah itu aset perkebunan ya, seperti karet, sawit paling banyak ya. Tapi juga ada emas ya. Nah, kripto mula-mula mau dimasukkan juga di sana. Jadi mau menjadi bagian dari Bursa Berjangka Jakarta ya. Pada awalnya saya dengar. Tapi ternyata memang beda jenis kelaminnya. Di sana adalah komoditas. Sementara kripto yang dikenal itu menjadi aset keuangan ya. Aset keuangan tidak bisa di sana. Nah, kemudian dalam P2SK, kripto itu dipindahkan pengawasan ke sini ya. Kemudian bahkan bursa komoditas juga di bawah pengawasan OJK ya. Bukan, bursa karbon mungkin ya. Bursa karbon. Ya. Jadi Bursa Berjangka Jakarta nanti itu tidak diamanatkan oleh P2SK untuk pindah ke sini pengawasan. Tetap di Bapepti. Ya, karena mereka di sana ya. Betul. Oh, itu clear. Ya. Karena saya baru minggu lalu wawancara Direktur Utama BBJ. Kita mau pindah juga ke sana. Oke. Enggak ya, jelas ya? Jelas. Jadi tadi betul yang Pak Primus sampaikan. Dimulai dengan objek pengawasannya sendiri. Kalau sepanjang berkaitan dengan kelompok aset yang masuk dalam kategori komoditas maka semuanya akan dilakukan pengaturan pengawasannya di Kementerian Perdagangan melalui Undang-Undang Komoditas yang pengawasnya adalah Bapepti. Nah, tapi kemudian khusus untuk aset kripto ini, yang memang semula didefinisikan sebagai bagian dari aset komoditas, bersamaan dengan pengaturan di Undang-Undang P2SK, maka kripto menjadi bagian dari aset keuangan digital. Yang kemudian pengaturan dan pengawasannya diberikan mandat kepada otoritas yang mengatur keuangan tentu. Dalam hal ini kami di OJK. Artinya Bapepti tetap ada ya?
karena masih ada pekerjaan ya, pengawasan. Betul, banyak sekali pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan. Jadi bursa komoditas stay di sana. Yang di sini aset keuangan, aset komoditas tetap di sana. Betul. Nah, biar pemirsa yang heterogen memahami, itu aset keuangan ya, kripto menjadi aset keuangan. Betul. Itu mengapa disebut kripto adalah aset keuangan? Apakah itu berkaitan dia menjadi alat pembayar? Gimana? Baik, Kan jadi ini betul. Jadi ini betul-betul rumusan yang menjadi kesepakatan. Ya. Dan rumusan dari tentu pemerakarsannya adalah pemerintah dalam hal ini yang dibahas bersama parlemen kita, yang kemudian diundangkan dalam bentuk undang-undang P2SK. Nah, kalau kita mengacu kepada best practice di global, memang banyak juga yurisdiksi atau negara-negara yang masih dalam konteks ini mendiskusikan aset kripto apakah masuk ke dalam kelompok tadi ya, properti, komoditi, atau instrumen keuangan. Untuk kita, negara kita tentu dengan terbitnya undang-undang dimaksud, undang-undang P2SK, diskusi dan perdebatan itu sudah selesai, Pak Primus. Karena sudah sama-sama menyepakati bahwa aset kripto adalah bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen yang masuk ke dalam aset keuangan kita. Memang bentuknya adalah aset keuangan digital. Nah, karenanya tentu serta-merta kemudian mandat pengaturan pengawasannya diberikan juga kepada otoritas yang mengatur industri jasa keuangan kita, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apakah ini kemudian serta-merta menjadikan aset kripto dikenal dan diakui sebagai alat pembayaran? Tentu tidak. Karena untuk menjadikan... Sampai hari ini tidak ya? Tidak. Karena tapi ke depan belum tentu? Kewenangan itu tentu dikaitkan dengan kewenangan penuh dari Bank Sentral. Sama seperti di negara lain. Nah, bank sentral kita adalah Bank Indonesia yang sampai saat ini kita sama-sama mencatat tentu tidak mengakui alat pembayaran yang sah yang lain kecuali uang yang bentuknya uang fisik dan uang yang bentuknya uang digital. Jadi rupiah fisik dan rupiah digital dalam hal ini. Kripto sejauh ini tentu tidak menjadi bagian dari alat pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini. Alat pembayaran yang sah nanti ke depan ada rupiah digital ya, tapi belum kan? Belum, dan itu bukan aset kripto yang dimaksudkan dengan aset keuangan digital yang ada di undang-undang dimaksud. Nah, kalau kripto sudah disebut aset keuangan, tapi dia sampai hari ini tidak disepakati sebagai alat pembayar. Betul. Nah, itu mengapa dia dikategorikan aset keuangan? Udah di komoditas aja kalau memang nggak bisa jadi alat pembayar. Baik. Jadi memang use case yang sempit dari aset kripto sebagai currency atau mata uang dan alat pembayaran ini yang mungkin perlu kita luruskan. Karena banyak bentuk kemanfaatan dari bentuk aset kripto yang mencerminkan katakanlah manfaat ekonomi di belakangnya. Tadi saya mengambil contoh di luar aset kripto yang selama ini dikenal di negara lain dan diizinkan untuk menjadi alternatif alat pembayaran. Sebenarnya kami juga sudah mengembangkan misalnya di dalam konteks uji coba di sandbox OJK, bahkan kami pada saatnya akan memunculkan misalnya kripto atau token-token yang kemudian underlying-nya adalah konversi dari komoditas emas, properti, instrumen keuangan dalam bentuk surat berharga. Namanya kripto, underlying-nya bisa macam-macam. Betul, tokenized aset yang kemudian bisa disebut sebagai koin atau kripto itu. Nah, ada banyak keunggulan sebetulnya dari pendekatan mentokenisasi aset-aset ini. Salah satunya adalah misalnya memperluas aksesibilitas kepemilikan dari aset yang semula mungkin sulit dilakukan. Misalnya untuk surat berharga kita, yang katakanlah denominasinya dalam currency mata uang asing, mungkin satuan terkecil untuk dapat dilakukan investasinya sangat besar sekali. Ada satu instrumen surat berharga negara kita yang dalam denominasi US dollar misalnya, yang satuan terkecil kepemilikannya bahkan di angka 200.000 US dollar misalnya, untuk dapat memiliki. Bayangkan kalau itu kemudian dikonversi menjadi aset keuangan digital dalam bentuk tokennya, dan kemudian dibuatkan fractionnya, misalnya satu koin atau satu token tidak lagi bernilai sebesar itu, katakanlah dipecah menjadi hanya 1.000 US dollar, dan perdagangannya di kripto bahkan bisa lebih lagi fraksinya, artinya tidak perlu membeli dengan satuan terkecil satu koin, bisa saja 0,1
sekian koinnya, maka bayangkan kesempatan dan kemungkinan akses investasi yang semula mungkin tidak dapat terlayani oleh katakanlah investor kebanyakan yang mungkin tidak memiliki dana besar untuk memulai investasinya, menjadi terbuka aksesnya. Nah, itu fractionnya. Belum lagi transferabilitasnya. Artinya dengan tokenisasi ini, bentuk fisiknya kemudian digitalkan, ditempatkan di dalam wallet yang secara global dapat dipertukarkan, maka kemudian kemudahan akses ini bisa dilakukan tidak hanya menyasar investor domestik saja misalnya, tapi dapat juga membuka kesempatan untuk menarik pendanaan asing misalnya dalam hal ini. Jadi aset-aset yang bisa dipertukarkan itu beda dengan alat tukar ya? Tetap tidak bisa menjadi alat tukar ya? Betul, tidak bisa langsung. Tapi karena dia aset keuangan, tentu ada tempatnya untuk kemudian kita katakanlah setelah memiliki koin atau aset itu, sama seperti aset keuangan lain, dapat mengkonversi itu dengan menjualnya misalnya. Atau meredeemnya misalnya kalau untuk yang underlying-nya emas. Jadi mau beli sepatu, beli pakaian, jam tangan, uangkan dulu. Uangkan dulu. Nah, baru beli kan? Baru beli. Nah, itu manfaatnya. Ya. Nah, nanti bursa kripto masuk ke sini. Betul. Bursa kripto Januari ya? Januari 2025. Ini di dunia ada berapa yang sudah masuk kategori bursa kripto seperti bursa kita yang ada nih? Baik, jadi kalau di dunia praktek yang umum adalah dikenal centralized exchanges untuk penyedia platform perdagangan dari aset kripto ini. Itu Amerika? Itu hampir di semua negara ada. Oh, hampir semua negara. Betul. Jadi bursa sudah hampir di semua negara. Di semua negara ada. Hanya yang dikenal sebagai bursa adalah penyedia platform perdagangan tadi. Nah, di kita pendekatan yang diambil yang nanti tentu akan kami adopsi, yang sudah dilakukan melalui pengaturan saat ini, dimunculkan lagi peran dari market intermediaries yang disebut sentralisasi dari keseluruhan penyedia platform itu. Yang diberikan izin khusus sebagai bursa kripto di tingkat nasional. Nah, bursa kripto itulah yang kemudian nanti akan menjadi semacam SRO atau yang akan katakanlah mendapatkan perluasan kewenangan untuk melakukan pengaturan kepada anggotanya yang adalah bursa-bursa tersentralisasi penyelenggara platform perdagangan kripto dimaksud. Nah, di Indonesia sekarang kan baru Commodity Future Exchange ya, CFX baru satu. Ini dalam satu negara harus cukup satu bursa atau bisa lebih dari satu? Tentu kalau dari sisi framework pengaturannya tidak dimaksudkan untuk katakanlah menutup kemungkinan dilakukannya peran sentralisasi bursa itu oleh satu pihak. Kami tentu akan menyediakan ruang untuk perizinannya. Sabar, artinya CFX ini menjadi satu bursa, bisa ada dua bursa kedua, ketiga, lalu ada sentral di atas. Betul, sama seperti sekarang misalnya ada BBJ dengan Commodity Exchange yang lain gitu ya. Nah, tapi tentu kami serahkan karena ini mekanisme pasar. Seperti sekarang tentu mekanismenya adalah bursa-bursa yang menjadi penyedia platform akan harus kemudian melalui proses mendaftarkan diri untuk mendapatkan pernyataan sebagai anggota bursa dari setiap bursa yang mendapatkan izin dari kami itu. Karena saya pasan mengikuti juga lahirnya CFX ini. Wah, ada luar biasa ini. Ada dukungan-dukungan, ada konglomerat di belakangnya. Bapepti memberi izin akhirnya. Baik. Nah, nanti pindah ke pasan tahun depan. Jadi kalau ada apply lagi untuk bikin bursa, masih boleh beri. Silakan, perizinannya tentu kami buka. Hanya saja tentu mengikuti seluruh persyaratan yang ada. Jadi yang belum dapat bursa, Anda berkesempatan mendapat bursa, asalkan memenuhi persyaratan ya. Betul. Nah, ini untuk kita bisa tahu international best practices ya. Itu di Amerika gimana sih pengelolaan bursa, pengawasan terhadap bursa kripto di Amerika? Karena paling advance kan. Baik. Kami juga sebetulnya mendapatkan dukungan penuh dari US SEC misalnya melalui capacity building yang dilakukan bersama tim kami di OJK. Nah, hanya saja memang pendekatan pengaturannya sedikit berbeda, Pak Primus. Di sana kalau kita tahu, mereka akan melakukan pengawasan dan disesuaikan dengan mandat otoritasnya berdasarkan aktivitasnya. Jadi di sana ada respon atas activity base yang dilakukan.
sepanjang misalnya kegiatan terkait aset kripto ini ada kaitannya dengan investasi dan perlindungan konsumennya, maka kemudian US SEC misalnya dalam hal ini yang akan datang dengan perangkat pengaturan dan pengawasannya. Dan sepanjang kemudian kegiatan ini semata-mata dilakukan untuk katakanlah secondary market tradingnya, transaksi perdagangan jual belinya, tanpa kemudian mengubah bentuk asetnya untuk sarana investasi jangka panjang, maka kemudian dilakukan oleh otoritas pengawas komoditasnya. Jadi di sana kalau kita perhatikan memang masih dikembalikan kepada lingkup mandat sesuai dengan aktivitas yang dilakukan atas perlakuan aset kriptonya. Iya. Nah, kebetulan saya cukup mengikuti perkembangan bursa saham ya. Termasuk dulu bursa paralel menjadi bursa efek Surabaya. Selain bursa efek Jakarta menjadi bursa Indonesia. Betul. Ya. Bursa berjangka Jakarta juga mengikuti. Nah, ini pembentukan harga nanti itu di mana? Kalau yang saya ikuti kan jangan sampai off the counter kan, OTC, tapi sebaiknya di bursa multilateral. Nanti kripto nanti pembentukan harga di mana? Setelah ada bursa di bawah pengawasan OJK. Baik, ini agak berbeda memang. Kalau untuk aset kripto ini rasanya sulit dibayangkan adanya semacam OTC. Karena seluruh kegiatan aktivitas transaksi itu dilakukan melalui trading platform atau platform penyedia sarana perdagangan di masing-masing anggota bursa itu. Atau yang sekarang menamakan diri sebagai digital asset exchanges. Nah, di Indonesia ini misalnya ada sekitar 30 jumlahnya. Ada 30 ya? Betul. Yang kemudian menjadi anggota bursa dari bursa kripto di tingkat nasional tadi. Nah, pembentukan harga tentu akan terjadi di sana. Karena sama seperti dulu, kalau ada banyak atau lebih dari satu bursa, maka satu jenis aset kripto dapat saja diperdagangkan di setiap bursa-bursa penyedia platform ini. Yang tentu akan ada dinamika pergerakan harganya. Tapi tentu karena kecepatan informasi yang ada dan transparansi yang dihadirkan, sulit dibayangkan adanya arbitrase yang terlalu lama. Artinya mungkin dalam hitungan detik, nanti akan ada konvergensi penciptaan harga yang sudah terjadi di satu platform tertentu tentu akan menjadi acuan yang akan kemudian mendrive benchmark harga di platform yang lainnya. Nah, yang menarik lagi ini terjadi round the clock 24 hours nih setiap harinya. Jadi akan terus terjadi penciptaan harga sesuai dinamika dan likuiditas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan. Tentu yang lebih liquid diperdagangkan akan kita bayangkan akan lebih cepat mendapatkan konsensus harga pasar yang katakanlah wajar gitu ya, yang diakui nanti dan menjadi harga yang kurang lebih sama di setiap penyedia platform dimaksud. Nah, ini menarik pemirsa, karena jumlah investor saham saja saat ini Pak Hasan kan mantan bursa Indonesia kan, Pak. Baru 5 juta, Pak. Baik. Kan total itu disebutkan 14-15 juta. Ada yang dari nasabah perumahan, nasabah perumahan tuh. Iya, betul. Sisa sekitar 11 juta. Nah, itu 6 juta lebih itu mutual fund. Baik. Nasabah. Jadi saham aja 5 juta. Itu sejak diaktifkan kembali dan tahun 1977 sampai hari ini, bahkan sejak Pakto 88 sampai hari ini baru 5 juta. Betul. Sementara kripto baru ya 2015 begitu ya. Sekarang udah di atas 21 juta. Ya, gimana betul. bisa perbedaan, bisa satu cepat, satu kok pelan? Baik, ini betul-betul fakta yang tidak bisa kita abaikan. Jadi kehadiran aset kripto ini, apapun narasi dan cerita di balik itu, rasanya terkonfirmasi, diminati sebagai salah satu alternatif aset yang kemudian diminati untuk dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, terbukti seperti yang Pak Primus tadi sampaikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, adopsi dari konsumen atau nasabah yang memiliki dan membuka akun untuk menjadi investor di aset kripto ini, demikian cepat pertumbuhannya. Per Oktober kemarin sudah ada di angka 21,8 juta. Oktober kemarin. Sekarang naik pasti. Ya. Nah, jadi ini tentu di satu sisi menjadi hal positif. Tapi di sisi lain tentu kita menitipkan, harus juga diimbangi dengan tingkat pemahaman yang betul-betul mendalam atas tidak hanya potensi keuntungan yang
memang dijanjikan, tapi juga aspek-aspek risiko dari aset dimaksud, dan juga tentu Pak Primus dan kita bisa sama-sama menyaksikan banyak kejadian yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi tingkat pergerakan harga untuk setiap aset kripto yang ada. Jadi tingkat fluktuasinya tinggi, volatilitasnya pun tinggi. Kita menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi untuk memiliki atau aktif berkegiatan di aset kripto yang tertinggi di dunia. Chainalysis, salah satu riset company yang betul-betul memonitor pergerakan aktivitas aset kripto global, tahun lalu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat ke-7 yang paling tinggi adopsinya untuk berkegiatan yang terkait dengan aset kripto. Peringkat ke-7 ya? Peringkat ke-7. Dan tahun ini naik menjadi peringkat ke-3. Wah, skala sama siapa aja? Nah, di atas kita itu ada Vietnam, Vietnam sama Asia. India. Gitu. India. Jadi luar biasa ini. Iya. Nah, ini PR kami di OJK selain mendorong pengembangan dan penguatan kegiatannya, tentu PR terbesar kita bersama termasuk peran media sangat kami butuhkan adalah mendorong terus tingkat pemahaman ini melalui berbagai informasi yang tentu berimbang kepada baik investor yang sudah ada saat ini maupun calon-calon peminat menjadi investor berikutnya, agar tadi mereka betul-betul memahami di balik potensi tinggi dari pendekatan keuangan digital dan aset kripto yang baru ini, tentu harus juga mereka memahami setiap risiko-risiko yang melekat di dalamnya. Ya, pemirsa, kalau kita lihat 21,6 juta ya, itu jangan-jangan lebih banyak Gen Z barangkali. Gen Z itu yang usia 27 tahun ke bawah. Milenial 43 tahun ke bawah. Nah, ya usia saya baby boomers barangkali enggak, kan saya enggak kripto ya. Tapi bagaimana menurut penelitian OJK? Profilnya? Saya kira betul. Jadi memang profil mayoritas pemegang rekening di aset keuangan digital untuk kripto ini memang mayoritas adalah adik-adik kita yang berusia awal, yaitu Gen Z, kemudian milenial dan seterusnya. Nah, tapi ini saya kira sifat dari aset ini yang kemudian mungkin direspon oleh mereka. Ini kan teman-teman Gen Z dan milenial ini tech savvy gitu ya, udah biasa dengan pendekatan tawaran yang melalui teknologi, karena sekarang penyedia platform perdagangan itu saya kira mayoritas menyediakan itu melalui layanan aplikasi di smartphone dan sebagainya. Kemudian tingkat volatilitas yang tinggi tentu untuk kelompok investor berusia lanjut ini akan menjadi pertimbangan risiko yang membatasi mereka untuk meminati aset kripto, tapi tidak untuk investor muda yang mungkin memiliki reserve karena katakanlah durasi investasinya yang masih diharapkan lebih panjang, mereka akan lebih bisa menerima risiko perubahan harga yang cukup cepat di aset kripto ini. Nah, kita kan punya beberapa bursa. Bursa Efek Indonesia paling tua, bursa komoditas. Kemudian nanti bursa kripto. Kalau bursa karbon kan sangat ini, nggak bisa dibanding. Kalau 3 bursa ini, kita menerapkan ilmu yang sering diajarkan oleh selama zaman dulu Bapak Pamba ngajar kami wartawan, memperhatikan kalau mau investasi, perhatikan keamanan nomor 1. Nomor 2, likuiditas. Yang ketiga baru return. Jangan membayangkan return tinggi tapi dia nggak liquid, apalagi tidak aman. Nah, ini bagaimana 3 ini soal return, likuiditas, dan keamanan diterapkan pada instrumen yang ada di stock exchange, di bursa saham, di bursa komoditas, dan di kripto nih. Betul. Sama saya kira, prinsip-prinsip dasar untuk risiko-risiko utama yang jadi pertimbangan investasi di setiap instrumen keuangan saya kira sama. Nah, kami di Otoritas Pengatur dan Pengawas juga memiliki 3 prinsip dasar setidaknya yang harus kami hadirkan. Pertama tadi dalam kaitan dengan pertimbangan investasi, kami tentu harus menghadirkan pengaturan yang menjamin pelindungan kepada konsumen. Di dalamnya tadi unsur keamanan, intermediaries, para pelaku yang diberikan izin untuk mewakili kepentingan konsumen juga harus betul-betul market conduct atau perilaku
pasar berkegiatannya kami awasi dan sesuai dengan prinsip yang ada, dan seterusnya. Kemudian market integrity. Jadi mekanisme penyelenggaraan, katakanlah perdagangan, penawarannya, dan sebagainya harus kami hadirkan. Standar dan prinsip-prinsip yang harus diikuti secara konsisten oleh seluruh pihak yang melakukan ini. Jadi nanti akan ada aturan main untuk perdagangan aset kripto, untuk penawaran aset kripto, yang tentu kami hadirkan tingkat katakanlah keterbukaan informasinya, kewajarannya, melindungi kepentingan nasabah dalam hal ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kami juga tentu ingin memastikan memitigasi setiap risiko-risiko yang ada dari keberadaan aset baru yang di samping tadi memunculkan potensi pengembangan yang besar ke depannya. Tapi jangan lupa karakteristiknya juga melekat risiko-risiko yang mungkin tidak dikenal di traditional instrumen yang lain. Yang mungkin bagi sebagian orang katakanlah untuk instrumen yang lebih dikenal lebih dulu sudah cukup confident, tapi untuk yang baru ini tentu kami dorong untuk lebih memahami. Dan jangan lupa salah satu risiko utama dari keberadaan aset kripto ini yang kami jaga bersama Bank Indonesia dalam hal ini adalah jangan sampai aktivitasnya katakanlah berpotensi mengganggu keseluruhan stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, ini juga akan kami pastikan. Kapan bisa mengganggu itu? Bisa mengganggu itu kira-kira kapan bisa mengganggu? Betul, jadi bisa dipahami, jadi rangkaian kegiatan aset kripto ini pada akhirnya tidak terlepas dari keseluruhan rangkaian di ekosistem sistem keuangan kita. Ada bahkan para pelaku yang mungkin tergabung dalam konglomerasi keuangan. Betul. Yang saya kira kegagalan atau insiden di satu entitas yang masuk ke dalam konglomerasinya sedikit banyak akan mengganggu kelangsungan dan kegiatan yang mengganggu sistem keuangan kita yang lain. Belum lagi kalau semakin lama, katakanlah nilai transaksi, kegiatan di aset kripto itu kemudian semakin membesar, Pak Primus. Nah, yang mungkin semula dampaknya tidak terlalu signifikan, boleh jadi pada kesempatan di tahun-tahun berikutnya, ini akan berpotensi juga menimbulkan dampak sistemik. Nah, ini semua yang akan kita tentu lakukan monitoringnya sama seperti kegiatan di industri dan sektor keuangan yang lain. Nah, karena kripto sudah masuk aset keuangan ya. Jadi orang yang bisa mau membeli, menjual kripto sudah bisa menggunakan banking ya? Iya. Resmi kan? Harus, karena nanti fiat money-nya kan melalui sistem banking. Nah, jadi itu udah legal ya semuanya itu. Legal. Nah, kemudian atau ibarat lapangan bola, orang mau main itu sudah rapi semua apa tidak? Ketika nanti Januari bursa kripto sudah jalan lebih di bawah pengawasan OJK ini. Apakah semua udah well prepared? Baik, setidaknya untuk peralihan tugas ini yang saya kira tidak mudah, tidak ringan, kami menerapkan 3 tahapan strategi peralihan. Di tahap pertama, di awal peralihan nanti, kami tentu tujuan akhirnya bersama yang lain memastikan bahwa peralihan itu terjadi dengan baik, dengan aman, dengan lancar, tanpa menimbulkan gangguan terhadap kegiatan yang sudah memang terjadi saat ini. Artinya apa, Pak Primus dan pemirsa sekalian? Kami tentu mengedepankan prinsip mengadopsi terlebih dahulu apa-apa yang sudah menjadi bagian pengaturan dan mekanisme yang berjalan saat ini. Jadi nanti kami akan menerbitkan payung pengaturan, 1 POJK terkait dengan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto ini, dan 1 SEOJK yang terkait dengan pelaksanaannya. Nah, ini semua kalau dilihat kurang lebih akan mengadopsi keseluruhan praktek yang sudah berlaku sekarang. Saya kira itu pilihan yang paling realistis yang harus kami lakukan. Jadi semua persiapan ini kiblatnya atau yang menjadi acuannya lebih negara mana nih? Sekarang ini apa yang menjadi praktek yang diberlakukan oleh Bapepti sekarang. Jadi praktis apapun pengaturan yang ada di sana yang kami pandang baik, itu akan kami adopsi dan kami lanjutkan pada tahap awal strategi peralihan dan pelaksanaan pengaturan pengawasan berpindah ke OJK. Kalau di dunia negara mana yang bisa jadi acuan selama ini memperhatikan? Baik, jadi sekarang ini sebetulnya banyak standar setting bodies atau seperti OJK juga yang memang berhak menjadi penyedia standar di dunia yang sudah menerbitkan setidaknya di level guidance atau guidelines
Yeah. Ada IOSCO misalnya yang kami juga masuk di dalamnya. Kemudian ada FSB misalnya dan IMF dalam hal ini. Nah, kami tentu juga mengacu pada prinsip-prinsip itu. Nah, adapun untuk pengaturan dan pengawasannya sendiri, tadi kami juga sangat dekat bergabung dengan pengatur otoritas jasa keuangan di negara-negara lain. Yeah. Di regional kami sangat intens berkomunikasi. Artinya tidak hanya fokus satu negara ya, berbagai negara. Betul. Nah, itu penting. Betul, karena banyak kekhususannya. Ada negara yang sudah lebih dulu maju untuk penyelenggaraan perdagangannya. Ada yang lebih berfokus pada penawaran atau sponsoring dari penerbitan koin-koin baru. Ada negara yang mungkin lebih fokus pada pengawasan untuk pencegahan tindak pidana, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan sebagainya. Nah, itu semua yang kita adopsi tanpa kecuali karena kita ingin menghadirkan pengaturan yang cukup komprehensif dalam tahap awal ini. Ada ETF kripto itu apa? Ya, kalau ETF kripto adalah bentuk exchange traded fund. Jadi bentuk fund yang dapat diperdagangkan di bursa. Sama seperti yang kita kenal kalau diperdagangkan di bursa efek gitu ya. Ada ETF yang basisnya adalah indeks dari saham-saham. Ada ETF yang basisnya adalah mungkin di belakangnya adalah saham-saham unggulan dan sebagainya. Nah, crypto ETF ini adalah ETF yang underlying-nya adalah koin-koin kripto. Yang kemudian disponsori atau dibuatkan penerbitannya oleh para fund manager, manajer investasi. Nah, tentu untuk ETF ini kami saat ini sedang mempelajari. Memang prakteknya secara resmi belum ada penerbitan ETF berbasis aset kripto di negara kita. Artinya nanti setelah bursa kripto di bawah OJK ini, yang terlibat juga para manajer investasi yang selama ini ada di pasar modal ya? Betul, saya kira. Jadi ke depan tentu akan ada peran-peran para manajer investasi yang mungkin pada saatnya melihat bahwa potensi risiko dari kripto ini bisa diimbangi dengan potensi return yang menjanjikan tadi. Dan kemudian memandang bahwa ini instrumen yang layak juga. Kemudian dibuatkan katakanlah structured instrumennya tadi seperti ETF atau bentuk-bentuk lainnya. Dan jangan lupa Pak Primus dan pemirsa, kami di OJK kan satu rumah nih dengan pengatur dan pengawas di pasar modal. Yang hanya berbeda kompartemen atau bidang pengawasannya saja. Jadi rasanya kami memandang tidak ada kesulitan nanti pada saatnya kita akan lakukan bersama industri pengembangan untuk katakanlah melihat potensi memunculkan produk-produk alternatif baru yang berbasis aset kripto. Salah satunya tentu dalam bentuk ETF ini. Nah, itulah sebabnya pemirsa, semua di bawah OJK supaya bisa cross border dan bisa kolaborasi. Betul. Nah, posisi kita di ASEAN gimana? Kita kalau di bursa kripto kita teratas atau Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita? Saya kira sulit dibandingkan gitu. Tapi setidaknya dari sisi kehadiran katakanlah government goodwill di tingkat undang-undang kita terdepan. Jadi belum banyak negara-negara yang memunculkan pengaturan terkait kegiatan yang ada kaitannya dengan aset keuangan digital termasuk aset kripto di tingkat undang-undangnya. Nah, kita sejak Januari 2023 bahkan sudah kemudian muncul landasan hukum di tingkat undang-undang yang mengatur ini semua. Kemudian sudah menunjuk mandat yang tegas kepada otoritas pengawasnya yaitu otoritas jasa keuangan misalnya. Tadi saya sebutkan di banyak negara masih jadi perdebatan dan mungkin ada yang pragmatis. Karena tidak ada mandat khusus yang diberikan di tingkat undang-undangnya, kemudian mereka memilih melihat dari sisi aktivitasnya. Kalau aktivitasnya ada di dalam lingkup kewenangan mereka, maka kemudian muncullah pengaturan dan sebagainya. Nah, jadi dari sisi katakanlah legal basis atau landasan hukumnya, rasanya kita cukup terdepan. Nah, kemudian di dalam prakteknya tentu menjadi PR tersendiri, termasuk tingkat literasi keuangan digital. Yang saya kira kita boleh jujur, kita mungkin belum katakanlah setinggi itu tingkat literasinya dibanding masyarakat di beberapa negara maju yang lainnya. Ya, pemirsa, literasi investasi ya betul. Ini memang masih menjadi persoalan besar buat bangsa ini kan. Nah, sudah ada kripto, sudah ada pemain 21 juta lebih ya. Betul. Nah, kita punya bursa saham, ada bursa komoditi. Kalau Pak Hasan yang pernah memimpin bursa efek Indonesia, saran kepada Gen Z yang begitu punya uang, barangkali mereka masih sekolah mengharapkan uang orang tua, sebaiknya mereka investasi di mana sih sebetulnya?
Baik, yang pertama, yang paling salah itu kalau tidak berinvestasi. Paling Jadi, salah aku ya, tidak paling investasi. salah. Jadi yang pertama, keinginan dan minat untuk investasi itu adalah sesuatu yang positif. Nah, selanjutnya tadi, sebelum memulai investasi, lakukan dulu betul-betul pengenalan atas profil dan appetite atau kemampuan menyerap risiko masing-masing. Individu dengan latar belakang yang sama, usia yang sama, belum tentu punya appetite dari risiko yang sama. Nah, jadi masing-masing tentu harus mengukur tingkat kemampuan menyerap risikonya masing-masing dalam berinvestasi. Nah, setelah itu tentu kaitkan dengan tujuan dari investasinya. Artinya profil tujuannya masing-masing juga berbeda. Ada yang mungkin punya tujuan dan ingin melakukan itu dengan lebih cepat. Tentu instrumen yang dipilih nanti seperti kaidah umum, high risk, high return. Nanti tentu instrumen-instrumen yang sedikit banyak menimbulkan risiko tinggi, tapi dengan potensi keuntungan yang juga tinggi. Nah, terakhir, tentu harus juga tahu profil dari setiap tujuan investasinya. Aset kripto profilnya berbeda dengan instrumen saham. Berbeda dengan katakanlah surat berharga negara. Berbeda dengan investasi di komoditas emas dan sebagainya. Jadi setiap instrumen ini pun saya kira pada tempatnya para Gen Z dan adik-adik ini juga mengenal dulu profil risiko dari asetnya masing-masing. Nah, baru setelah itu terlewati, timbul pemahaman, kemudian lakukan memulai investasi secara bertahap, Pak Primus. Jangan juga kemudian... Bertahap itu artinya apa? Bertahap. Bertahap jangan itu, langsung loncat ke kripto atau gimana maksudnya? Bertahap itu jangan kemudian katakanlah melakukan investasi keseluruhan dari kemampuannya. Jadi misalnya kalau adik-adik ini memiliki aset sebesar katakanlah 100 juta rupiah, tentu tidak harus semuanya dihabiskan ke salah satu instrumen yang dia pilih serta-merta sekaligus di tahap awal. Silahkan lakukan bertahap sambil mempelajari karakteristik dari kinerja investasinya. Nah, itu yang saya maksudkan. Setelah itu tentu ada proses setelah memahami, memiliki, jangan lupa mengevaluasi. Jadi tidak selamanya tujuan investasi dan cara investasi kita itu tepat di sepanjang masa. Kalau ada perubahan kondisi, ada perubahan risiko yang terkait dengan yang bersangkutan maupun aset tujuan investasinya, yaitu pada saatnya kemudian lakukan evaluasi berkala. Dan tidak ada yang salah dengan mengubah-ubah penempatan investasi ke pilihan instrumen yang sudah banyak sekarang. Jadi jangan juga membatasi diri dengan pilihan satu-satunya instrumen, misalnya aset kripto saja, atau saham saja, dan seterusnya. Jadi walaupun masing-masing punya risk appetite, tetapi tetap saja untuk investasi belajar dulu ya, memahami, belajar dulu. Betul. Investasi terbesar menurut saya adalah investasi dari leher ke atas. Jadi isi dulu kepala kita masing-masing dengan pemahaman dan pengetahuan yang tinggi sebelum berinvestasi dengan menempatkan asetnya kepada instrumen-instrumen yang tersedia. Ya, itu sebuah pesan yang bijak ya. Nah, kalau saya bandingkan di saham itu karena sudah belajar ya, paling tua, jadi dia betul-betul diproteksi cukup bagus ya. Dulu satu perusahaan sekuritas, dana pribadi dia sebagai pedagang dan dia sebagai itu broker, tetap aja digabung jadi satu kan. Betul. Sekarang dipisah, tercampur. Sekarang ada KSEI. Custodian Center Efek Indonesia. Jelas di sana ada nama saya, ada nama Primus jelas. Saya buka rekening di sana, uang saya di sana dipastikan. Kalau saya mau beli ada uang dulu. Nah, ada saham saya dicantum. Itu meyakinkan bahwa uang kita nggak hilang, nggak dibawa sama perusahaan sekuritas. Nah, ini di kripto bagaimana memastikan? Sama Pak Primus, prinsip itu kami akan pegang. Bahwa perlu waktu untuk pengembangan ke arah sana, itu akan kami lakukan. Tapi tidak berlama-lama. Jadi itu akan jadi prioritas pengembangan awal kami untuk memastikan pemisahan aset nasabah dari kekuasaan atau penguasaan para intermediaries, termasuk para pedagang ini. Nah, salah satunya tentu segregation of account. Artinya nanti kami akan menghadirkan pengaturan yang katakanlah mewajibkan dipisahkannya wallet atau akun-akun
yang menyimpan saldo kripto dari nasabah di luar wallet atau akun yang menyimpan saldo milik pedagang dimaksud. Kemudian kami juga akan menghadirkan tentu monitoring dan pengawasan dengan audit berkala misalnya, yang kami tentu akan lakukan untuk memastikan bahwa betul-betul pelaporan ketersediaan aset kepada nasabah mencerminkan memang betul-betul ketersediaan saldo aset kripto yang ada di dalam alamat walletnya masing-masing. Kalau Pak Hasan memperhatikan secara keseluruhan bangsa kita ini karakter orang kita itu risk taker atau bukan ya? Mengingat judi online bertumbuh. Itu karena risk taker atau karena kebodohan atau karena apa? Baik, kalau untuk kripto ya, karena ini adalah aset legal dan memang menjadi sarana investasi yang dikenal, bahkan sudah dinyatakan di dalam undang-undang. Saya kira ini tentu bukan bukan sesuatu yang dilarang atau dilakukan pembatasannya untuk dimiliki. Nah, hanya saja memang tadi karakteristik dari aset kripto ini sejauh ini memang masih berupa instrumen yang tingkat fluktuasi dan volatilitas harganya cukup tinggi. Artinya bisa dikatakan ini masih dalam kelompok spekulatif aset. Aset-aset yang tingkat spekulasinya tinggi. Jadi pihak-pihak yang berminat untuk masuk ke dalam instrumen ini tentu setidaknya juga memahami bahwa ada risiko tinggi dari pergerakan harga yang mungkin terjadi dalam waktu yang tidak lama gitu ya, dalam waktu cepat bisa naik sangat tinggi, bisa turun sangat tinggi dan seterusnya. Nah, karenanya memang betul ini membutuhkan orang-orang yang memiliki tingkat appetite risk taker yang cukup tinggi nih untuk masuk ke dalamnya. Sekali lagi, risiko itu kan berbanding dengan pemahaman. Untuk sebagian orang mungkin yang sangat memahami karakteristik ini tidak lagi menjadi risiko tinggi. Nah, karenanya kami tentu selain menyediakan sarana dan aturan main yang tadi teratur, wajar, dan efisien untuk perdagangannya, di sisi lain kami terus akan mengedepankan dan menghadirkan peningkatan pemahaman ini melalui program edukasi. Orang mulai main bisa dengan uang berapa ya? Artinya kan di kripto ini nyata bangsa kita banyak terjebak judi online. Yang nilainya sudah 400 triliun, gede sekali. Kalau itu bisa masuk ke investasi kan bisa menggerakkan ekonomi. Betul. Nah, kalau di saham orang bisa ke mutual fund, bisa dengan 100.000 dia top up bisa. Tapi kalau di kripto ini bisa dengan uang berapa mereka bisa bermain? Baik, ini uang yang kecil pun bisa. Sama seperti di saham, di kripto ini ada juga koin-koin yang mahal, ada koin-koin yang murah. Dan fraksi untuk memiliki kripto ini juga dimungkinkan. Artinya tidak harus memiliki satuan terkecil satu koin gitu ya. Yang koin terbesar sekarang ada yang di atas 1 miliar misalnya. Tapi di sisi lain ada koin-koin baru yang mungkin menawarkan harga yang cukup rendah dan dapat dimiliki oleh Makanya investor. Gen Z bisa jangkau karena murah. Betul. Sangat aksesibilitasnya sangat tinggi. Ya. Sekarang terakhir Pak Hasan. Pesan Pak Hasan kepada Gen Z dan milenial. Akan hadir bursa kripto yang di bawah pengawasan OJK Januari. Dan tadi mereka diajak untuk berinvestasi. Investasi yang legal. Karena bagaimanapun juga ya, OJK kan sering mengajarkan 2L ya. Dan supaya Anda benar investasi, pertama ngecek legal apa tidak. Baru kemudian logic L yang kedua. Legal and logic itu. Nah, bagaimana agar generasi muda kita itu bisa berinvestasi. Dan kemudian kripto ini kalau dia bertumbuh itu ada nggak kontribusi kepada ekonomi kita, mendorong pertumbuhan. Paling tidak, Pak Presiden Prabowo Subianto yang mau mendorong ekonomi 8% bisa kripto ini. Nah, tapi kemudian pesan kepada Gen Z kita milenial agar mereka berinvestasi dengan benar. Baik. Ya, saya kira yang pertama tadi, penuhi dulu dengan pemahaman yang memadai sebelum betul-betul aktif meminati dan bertransaksi terhadap aset kripto ini. Dan selanjutnya tadi tentu dengan pengawasan, pengaturan yang kami lakukan, sarana terbaik untuk melakukan kegiatan ini adalah melalui seluruh penyedia layanan yang legal tadi.
Ada bursa kripto yang berizin, ada para pedagang yang berizin, bahkan kemudian hadir peran dari sentralisasi clearingnya dan tempat penyimpanannya yang juga berizin. Dan kemudian tentu ikuti terus perkembangan teknologi dan pengaturan yang ada, karena memungkinkan secara cepat katakanlah perubahan-perubahan di dalam konteks kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Lalu kalau boleh nanti teman-teman generasi Z dan milenial ini dapat juga berpartisipasi lebih baik dengan katakanlah lebih memilih instrumen token-token domestik yang underlying-nya jelas, yang basisnya adalah real world asset maupun real world program dan project. Nah, ini yang dikaitkan dengan pertanyaan Pak Primus terakhir. Kalau itu untuk mendorong program dan project nasional, para inovator di pelaku kegiatan domestik, maka itu juga memiliki dan memberikan alokasi investasi di instrumen ini, maka sama artinya juga dengan mendorong percepatan kegiatan ekonomi di domestik yang sedikit banyak akan berdampak dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Sudah ada token nasional ya? Betul. Sedang di sandbox kita, jadi ada token underlying-nya gold, properti, kemudian surat berharga yang nanti kalau itu mulai diperdagangkan, maka di belakangnya adalah ada kegiatan ekonomi yang nyata, yang bisa juga mengundang partisipasi para Gen Z dan milenial yang meminati. Kalau saham jelas itu dampak kepada pertumbuhan, jadi dana segar diperoleh digunakan untuk ekspansi usaha. Baik. Jual bond dapat uang untuk ekspansi. Tapi kalau kripto gimana mendorong ekonominya di mana? Iya, saya kira sama. Jadi kalau underlying-nya properti, maka pemilik properti itu berharap mendapatkan pendanaan untuk pengelolaan propertinya dari para investor kripto yang underlying-nya adalah properti. Yang kalau kemudian properti itu sudah terbangun, lalu kemudian disewakan, dilakukan transaksi jual belinya, mendatangkan juga stream revenue yang bottom line-nya adalah keuntungan bagi underlying yang dijadikan kripto tadi. Nah, si pemilik kriptonya tidak lain tidak bukan juga menjadi pemilik bagian dari properti yang ditawarkan tadi. Nah, bayangkan Pak Primus kalau akses ini lebih dimudahkan, maka kita bisa menyaksikan misalnya ke depan potensi untuk mengundang minat membangun fisik properti, kemudian mungkin juga menerbitkan surat-surat berharga yang kemudian dapat membantu juga pembangunan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang kami maksudkan sebetulnya di luar koin-koin global yang mungkin di belakangnya underlying-nya sulit untuk kita telusuri. Ke depan kami akan lebih mendorong token-token atau aset kripto yang pada akhirnya memunculkan potensi mendukung kegiatan usaha dan kegiatan perekonomian nasional. Jadi saya baru dengar bahwa memang jelas kripto bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tadi ya. Sebagai underlying aset ya. Betul. Dan Presiden Prabowo akan mendorong pembangunan perumahan katanya itu. Kalau satu rumah dibangun, properti dibangun, ada 160 mata barang yang terkena. Dari semen, pasir, sampai genteng, sampai interior ya semuanya. Jadi pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Kripto. Ada beberapa hal yang kita dengar tadi bahwa kripto itu masuk kategori aset yang spekulatif ya, paling tinggi spekulasinya. Itu seperti aset komoditas ya, itu spekulatifnya tinggi ya. Tapi kalau di sana orang bilang ada underlying aset, di sini tidak ada, ternyata di sini juga ada underlying aset. Sangat terbuka kesempatan. Terbuka, bahkan aset jelas seperti bangunan, perumahan. Jadi jelas, jangan membeli aset-aset kripto ini, Anda juga ikut membangun Indonesia. Kan begitu. Tetapi jelas tadi diberi tips oleh Pak Hasan untuk berinvestasi. Termasuk Anda membeli saham, membeli obligasi negara, obligasi korporasi, Anda membeli produk-produk dijual di Bursa Berjangka Jakarta, sama saja Anda membeli produk-produk yang dijual di bursa kripto, tetap nomor satu, Anda harus memahami produk itu
untuk memahami produk itu, belajarlah, bacalah. Kan begitu ya. Nah, saya pernah wawancara super investor Indonesia, Lo Keng Ho. Saya tanya Pak Hasan, apa satu syarat utama untuk bisa berinvestasi sukses seperti Anda? Baca, dan baca. Betul. Baca. Dan investasi ini ke atas dulu kan. Ya. Belajar dulu kan. Jangan langsung keburu nafsu aja kan begitu. Begitu. Yang kedua, Anda memiliki aset itu, Anda maintain, menjaga, terus evaluasi. Senantiasa evaluasi. Jangan keep Anda lupa tidak tahu. Betul. Karena pada saat tertentu Anda bisa shifting juga kan. Betul. Dan yang menarik ini, karena OJK ini mengawas semua produk, saham juga dia, Bursa Efek Indonesia diawasi oleh OJK, kan begitu kan? Ya. Bursa kripto diawasi oleh OJK, maka Anda yang berinvestasi ini bisa cross. Anda bisa punya saham, punya obligasi, SBN, surat utang korporasi. Anda juga bisa punya kripto, punya lengkap. Dan sebaiknya mulai sekarang belajarlah berinvestasi. Dan berinvestasilah dengan benar. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih banyak Pak Primas.